Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa menjumpai kalian ya di mata kuliah manajemen operasi. Nah, pada kesempatan kali ini ya, Bu Rati akan menyampaikan materi ya manajemen operasi dan inovasi ini mengenai perencanaan rantai pasokan atau lebih dikenal dengan supply chain management dan juga nanti mengenai e-commerce. Nah, pengelolaan rantai pasokan atau ini sering sekali disebut dengan SCM atau Supply Chain Management. Jadi mengapa sih kita atau perusahaan ini penting memakai strategi supply chain management? Nah, karena supply chain management ini berkaitan dengan siklus yang lengkap, kemudian dari bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut kepada proses distribusi sampai kepada konsumen. Seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu, tiga hal atau tiga proses di dalam manajemen operasi, ada input, proses, dan output. Nah, ya, jadi ini erat kaitannya dengan supply chain management, bagaimana mulai dari siklus bahan mentah atau di dalam input yang ada dari para supplier ya, jadi materialnya, kemudian sampai kepada outputnya, sampai kepada tahap pendistribusian langsung ke tangan konsumen. Nah, hal ini penting yang menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Kemudian supply chain management merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi ya, proses tadi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk dalam produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi ya. Jadi supply chain management berkaitan dengan mulai pengangkutan, pembayarannya, bagaimana suppliernya, pendistribusiannya, kemudian hutang piutangnya, keuangannya ya ini ya, kemudian inventorinya, pergudangannya, dan pemenuhan pesanan maupun informasi mengenai ramalan untuk permintaan, produksi maupun pengendalian persediaan. Kemudian supply chain membantu strategi bisnis ya. Jadi di sini dampak keputusan rantai pasokan terhadap strategi bisnis. Ada 3 strategi yang kita ketahui di dalam dunia bisnis ya, diferensiasi di mana perusahaan itu mendiferensiasi atau membedakan diri dari pesaingnya, jadi dia punya produk unggulan. Kemudian strategi biaya rendah, jadi di sini biasanya meluncurkan dengan biaya yang sangat murah gitu ya. Kemudian strategi respon atau ceruk pasar. Nah ini ya tujuannya untuk suppliernya kalau strategi diferensiasi penelitian market share, kemudian kalau strategi biaya rendah ini tentunya menawarkan biaya serendah mungkin, kalau strategi ceruk pasar atau respon ini respon cepat ya dan permintaan agar stock out minimal. Nah, ini nanti bisa dipelajari ya, bisa dipahami gitu ya. Kemudian isu global tentang supply chain ya. Dalam pasar global, maka perluasan rantai pasokan yang dimiliki menjadi tantangan strategi. Maka strateginya harus fleksibel, cukup reaktif terhadap perubahan yang ada, kemudian menggunakan teknologi terupdate untuk jadwal dan mengelola pengiriman komponen dan produk akhir, kemudian staf yang mempunyai keahlian, ya semuanya dari mulai peraturan, perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen, dan isu politik. Kemudian pentingnya pembelian. Strategi pembelian yang efektif merupakan sesuatu yang vital dalam konsep SCM karena porsi terbesar dari pendapatan ini digunakan untuk melakukan pembelian ya. Kemudian kebutuhan akan strategi pembelian, penerapan strategi itu mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian ya. Jadi dari mulai kita membeli bahan mentah ya kepada supplier. Nah, ini sangat diutamakan. Tujuannya ini membantu mengidentifikasi produk barang dan jasa yang diperoleh secara eksternal, mengembangkan dan mengevaluasi dan menentukan supplier, harga, pengiriman, kemudian fokus di dalam pembelian,
Dalam lingkungan operasi produk barang, fungsi pembelian dikelola oleh agen pembelian ya. Kemudian fungsi pembelian didukung oleh engineering drawing dan spesifikasi dari produk yang dibuat, dokumen-dokumen pengendalian mutu atau QC, quality control-nya dan kegiatan-kegiatan pengujian yang mengevaluasi item yang dibeli. Kemudian kalau dalam lingkup jasa, peranan pembelian agak tidak begitu penting karena kita lebih ke pelayanan jasa ya, karena produk utamanya merupakan produk intelektual. Contoh yang dapat dikemukakan misalkan organisasi hukum kesehatan, jadi jasa hukum, jasa kesehatan. Ya, item utama ini fasilitas kantor, perabotan dan peralatan mobil serta perlengkapan. Supply chain ekonomik. Pedagang besar ini maupun eceran, mereka akan membeli semua yang akan dijual, tetapi tidak demikiannya dengan perusahaan manufaktur karena banyak input yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ya, jadi misalkan perusahaan garment gitu ya, maka di sini dibutuhkan input yaitu kain yang bagus, kemudian inputnya sumber daya manusia yang oke untuk menghasilkan output, untuk menghasilkan produk garment yang baik, baju, celana, dan lain sebagainya. Supaya operasional berjalan efektif dan efisien, maka akan dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep outsourcing. Nah, menurut Heiser-Render ya, J. Heiser dan Render pada tahun 2004 bahwa alasan untuk perusahaan itu membuat produk ya, misalkan biaya produksi lebih rendah, kemudian pemasok ini dinilai kurang cocok, kemudian pemanfaatan tenaga kerja berlebih ya, banyak tenaga kerjanya, kemudian menghilangkan kolusi pemasok. Jadi kalau di dalam perusahaan baiknya memang pemasoknya jangan hanya satu karena nanti mereka akan memonopoli harga. Maka di sini supplier ini perlu beberapa untuk tidak ada yang namanya monopoli harga. Kemudian memperoleh item yang unik, jadi ada ciri khas tertentu tadi strategi diferensiasi, kemudian mempertahankan bakat yang ada, menjaga rancangan dan juga kualitas ya, kemudian meningkatkan ukuran perusahaan supaya perusahaan itu tetap survive, kalau bisa lebih berkembang. Kemudian alasan perusahaan untuk membeli, nah di sini menjaga komitmen dengan pemasok, kemudian kapasitas tidak memadai sumber daya manusia ya, kemudian memastikan ada sumber daya alternatif, kemudian kapasitas di perusahaan tidak cukup, pertukaran, dan membebaskan manajemen menangani bisnis yang utama. Kemudian konsep outsourcing, yaitu memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Outsourcing merupakan tren yang kontinu, ya, yang mengarah kepada efisiensi melalui konsep spesialisasi sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core kompetensi yang dimiliki. Contohnya misalkan perusahaan kontraktor biasanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aktivitasnya. Ya, misalkan fasilitas orang, peralatan, ya makanya kita sering dengar outsourcing, perusahaan outsourcing. Contohnya apa, Bu? Misalkan di bank sekarang tidak ada yang namanya bank menerima pegawai tetap ya, banyaknya outsourcing artinya kontrak lah ya. Artinya ketika mereka sudah selesai kontraknya, kalau mereka baik akan dilanjutkan, kalau tidak ya ini maka akan di stop ya itu ya. Pekerjaan akuntansi di bank itu fungsi hukum, produk-produk perakitan. Dan strategi rantai pasokan, banyak pemasok ya. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lain dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Nah, sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komitmen karena dengan ini pemasok cenderung lebih memahami sasaran luas dari perusahaan. Pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan produksi lebih rendah ya. Kemudian ada vertical integration ya, berupa integrasi ke belakang perusahaan memperoleh penguasaan dari sumber daya, misalkan perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. Kemudian integrasi ke depan ya, forward integration berarti penguasaan kepada konsumennya. Misalkan perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. Ya, Kairetsu Network ya, jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok dan
integrasi vertikal dengan cara mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Kemudian pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal Kairetsu. Ya, di sini diharapkan hubungan jangka panjang ini berfungsi sebagai partner, menularkan keahlian teknis, dan juga kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Kemudian perusahaan maya atau virtual company, perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Ya, hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan jasa, misalkan pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk, dan distribusinya. Hubungan bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, mitra sejati atau kolaborasi pemasok atau subkontraktor. Nah, itu ya. Nah, bagaimana cara mengelola rantai pasokan? Ya, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah mutual agreement on goal, yaitu suatu integrasi rantai pasokan mensyaratkan lebih dari kesepakatan dalam kontrak hubungan jual-beli, tetapi partner harus diapresiasikan tidak hanya dalam uang, tetapi rantai pasokan sampai dengan konsumen akhir. Ya, kemudian trust ya. Trust adalah hal kritis bagi efektivitas dan efisiensi rantai pasokan. Antara rantai pasokan harus masuk ke dalam hubungan yang membagi informasi dalam rangka membangun kepercayaan. Nah, di sini poin pentingnya adalah pada trust, kepercayaan itu sendiri ya, dari mulai pemasok, kemudian sampai distributor. Kemudian compatible organization culture adalah hubungan yang positif di antara pembelian dan penawaran apabila tersebut terjadi, akan terjadi keunggulan real dalam pembuatan rantai pasokan. Nah, ini ada 3 isu ya, ada local optimization, insentif ya, insentif gaji, potongan kuantitas, kuota, dan promosi. Kemudian large lots. Dalam hal ini sering terjadi bias yang mengarah pada large lot karena cenderung mengurangi biaya per unit. Ya, diperlukan sistem yang didasarkan pada informasi yang akurat tentang berapa banyak produk yang ditarik ya, atau di sini bullish effect. Bullish effect adalah fluktuasi kenaikan dalam order yang sering terjadi sebagai order yang bergerak melalui rantai pasokan yang mengakibatkan kenaikan biaya seperti inventory, transportasi, dan pengiriman. Oke, ya ini tadi lot ya. Kemudian pemilihan vendor ya, atau penjual. Fungsi operasi memerlukan adanya hubungan dengan vendor yang sempurna ya, maka diperlukan 3 proses: evaluasi penjual, pengembangan penjual, dan negosiasi. Yang tadi sudah pemasok, kita harus memilih pemasok seperti apa. Nah, sekarang penjual. Nah, tahap ini untuk evaluasi pencarian penjual potensial ya, penentuan kemungkinan penjual menjadi pemasok yang baik ya, itu ya. Kemudian pengembangan penjual, memastikan bahwa penjual menghargai kebutuhan akan mutu, kebijakan perolehan bahan baku, pengembangan dimulai dari pelatihan, sampai membantu rekayasa dan produksi, juga format transfer. Kemudian ada negosiasi, ada 3, model harga berdasarkan biaya, kemudian harga pasar, dan perebutan tender. Ya, ini ya negosiasi biasanya. Nah, kemudian ada internet purchasing, ya e-procurement, order yang dilakukan melalui komunikasi atau menyetujui katalog vendor yang didapat melalui internet. Kemudian material management adalah suatu pendekatan yang mencari efisiensi operasi melalui integritas semua perolehan material, pergerakan, dan aktivitas penyimpanan. Kemudian, bagaimana sistem pendistribusiannya? Kita bisa mendistribusikan produk yang sudah diproduksi oleh perusahaan ya, produk-produknya yang berupa barang itu melalui truk ya. Kemudian ada kereta api, pesawat udara, kemudian ekspedisi muatan kapal laut dengan menggunakan kapal laut atau pipa ya. Pipa ini maksudnya gimana, Bu? Nah, contohnya Bu Rati pernah ya di rumah sakit gitu ya, ketika saya membeli obat ya, mengambil obat gitu karena anak saya sakit. Nah, ini dialirkan obatnya ini melalui pipa-pipa. Nah, untuk mengefisiensi dan efektifkan dananya ya. Nah, makanya di sini minyak, gas, bahan kimia dan lain sebagainya. Atau contoh lagi misalkan berarti pernah juga
saya pernah studi banding di perusahaan mie instan gitu ya, mie instan yang ada di Gresik sana, mie burung dara yang iklannya Inul Daratista. Nah, di situ ketika mereka mengalirkan bahan bakunya, ya bahan baku pembuatan mie instan adalah tepung terigu, maka mereka mengalirkan melalui pipa-pipa. Nah, ini bisa juga ya, tidak harus mengangkut gitu ya, tapi dengan pipa-pipa yang sudah higienis, kemudian steril, nah itu bisa dilakukan. Alternatif biaya pengiriman. Semakin lama produk yang ada di dalam transit akan semakin banyak uang yang harus diinvestasikan. Tetapi pengirimannya lebih cepat, nah ini lebih mahal daripada pengiriman yang lambat. Oleh karena itu harus bisa mengefektivitaskan dan efisiensi bagaimana alternatif biaya pengiriman. Nah, kita bergerak ke materi e-commerce dan manajemen operasional ya. E-commerce yang sekarang lebih berkembang ini dengan menggunakan jaringan internet ya, kita bisa langsung melakukan pengiriman nilai ke konsumennya, interaksi dengan supplier dan lain sebagainya. Nah, ini karena kita harus selalu up to date dengan dunia internet gitu ya. Nah, e-commerce yaitu menggunakan jaringan komputer, terutama internet, untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, sekarang nggak perlu ketemu penjual pembeli secara nyata, real gitu ya, lewat dunia maya, lewat email, itu juga bisa. Hasil dari e-commerce berupa jangkauan operasional yang meluas maupun biaya elektronik yang murah. Karena melalui e-commerce, maka informasi di antara kegiatan bisnis ini cepat dapat berkembang. Ya ada beberapa ya yang dilakukan. Ini dulu masuk di dalam manajemen pemasaran, saya yakin panjenengan semua sudah belajar ya. Bisnis to bisnis biasanya diterapkan transaksi bisnis, organisasi nirlaba atau pemerintah. Kemudian bisnis to consumer berupa transaksi e-commerce di mana pembelinya adalah individu. Kemudian consumer to consumer, di sini konsumen menjual secara langsung ke orang lain sebagai konsumen individu melalui periklanan elektronik atau lewat agen ya, jual rumah misalkan ya. Kemudian consumer to business, kategori individu menjual barang dan jasa ke perusahaan UMKM misalkan. Nah, ini. Nah, saya kira untuk manfaat ini kita tahu semua ya, informasi lebih murah, akses 24 jam, kita bisa melakukan transaksi itu kapan saja, mengurangi biaya komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian keterbatasannya, ada kelebihan, tentunya ada keterbatasan ya. Kurangnya keamanan, kurangnya privasi. Jadi misalkan kita jual beli di link media sosial itu semua dibaca. Oh, kelihatan nih rumahnya itu si A mau dijual misalkan ya. Kurangnya privasi ini. Kemudian tidak cukup luas, arti transaksi masih lamban, kurang adanya kepercayaan ya. Oke, kemudian dampak terhadap desain proses ini akan memperpendek daur hidup suatu produk sehingga memaksa persaingan berdasarkan waktu. Ya, ini kemudian e-procurement. Nah, di sini adalah pembelian dan mengkomunikasikan pesanan yang dilakukan melalui internet atau menyetujui katalog dari vendor. Ya, ada online, kemudian ada RFQ dan bid packaging. Biaya yang untuk mengadakan perjanjian mengenai kuota sangatlah esensial, maka konsekuensinya e-commerce memberikan kepada yang lain area untuk perbaikan. Itu ya. Kemudian ada internet outsourcing dan juga online auction ya lazim dilakukan untuk B2B, business to business, karena hambatan masuk yang sedikit dan menstimulasi meningkatkan jumlah konsumen potensial. Nah, ini ada inventory tracking ya, perusahaan melakukan pengemasan paket, pengiriman dokumen, kemudian ada inventory reduction ya. Nah, itu ya dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu materi kita pada kesempatan kali ini ya. Materi manajemen operasi dan inovasi mengenai perencanaan rantai pasokan atau supply chain management dan e-commerce. Ya, terima kasih untuk selalu mendengarkan video saya. Ya, kita akan jumpa di kesempatan yang lain. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.